Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Masyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan rahmat dan karunia beliau kepada kita semua, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita Allah sempatkan, Allah izinkan untuk meringankan kaki kita, dialangkahkan ke masjid ini, meringankan tangan kita untuk diayunkan dengan niat adalah ikhlas karena Allah dalam menunaikan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita, penolong untuk kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan seumpama pahalanya buat ruh junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyiral muslimin, bapak-bapak para tamu undangan Allah yang berbahagia, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena tidak ada bekal yang paling mulia, tidak ada bekal yang paling diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bekal takwa kepada Allah. Dengan arti kata, bapak kaum muslimin yang dimuliakan, bahwa takwa artinya mengerjakan segala perintah Allah dan menghentikan segala larangan Allah. Juga takwa bisa kita pahami dengan arti singkat, dengan ungkapan yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami arti kata takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya setiap panggilan dan perintah Allah tentu kita tunaikan dengan cepat. Setiap panggilan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu kita memenuhinya dengan segera. Namun ketika kita tidak takut lagi kepada Allah, maka banyak alasan untuk kita menunda-nunda panggilan-panggilan yang dipanggil oleh Allah atas perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau itu berupa larangan Allah Subhanahu wa taala, kita cepat-cepat dan senantiasa menghindarinya atau menjauhkan diri kita dari demikian.
Masyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perhiasan yang paling indah, yaitu iman dan takwa. Maka dalam ciri-cirinya Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 2 dan seterusnya. Ketika kita menilai sesuatu, akan kenal kita dengan sesuatu ketika ada ciri-cirinya. Kalau kita mencari sebuah alamat, tentu bisa kita pahami alamat tersebut ketika alamat itu jelas dan tahu kita dengan alamat tersebut. Namun ketika kita tidak melihat ciri-ciri dan tanda-tandanya serta alamat, maka susah bagi kita untuk mencari suatu tempat. Maka pada siang yang berbahagia ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ini ada ciri-ciri orang yang beriman. Paling tidak 5 ciri-ciri yang bisa kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini merupakan ciri pertama atau tanda-tanda orang-orang beriman pertama, kata Allah. Innamal mu'minu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah, alladzina idza dzukirallah, apabila disebutkan nama-nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Getaran hati ini ketika disebutkan nama Allah akan lahir dan nampak dalam diri seseorang. Bagaimana ketika disebutkan nama Allah? Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Maka setiap perbuatan-perbuatannya dia merasakan dan mengetahui bahwa dia dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tentu orang-orang beriman akan menjaga semua perkataan, akan menjaga semua perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika getaran hati ada dari orang-orang beriman, maka di saat perintah disampaikan, di situ akan terlihat bahwa dia akan melaksanakan segala perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya 1 bulan penuh Allah dari awal sudah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya, kata Allah, disebutkan langsung di ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun tidak sedikit kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di antara identitas yang dimiliki oleh umat Islam, ada di antara kita yang bangga memperlihatkan kepada orang banyak ketidakpuasaan kita. Tidak jarang kita temui bahwa ada di antara kita yang bangga dengan tidak berpuasa. Maka ini akan tidak kita dapatkan apa yang disampaikan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Maka bersyukurlah kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang betul-betul memanfaatkan apa yang disampaikan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ini. Ketika ada perintah berpuasa, lalu kita betul-betul mempuasakan bulan Ramadan ini dengan baik, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mempuasakan Ramadan dengan penuh perhitungan dan penuh dengan keimanan, jawaban Rasul adalah ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampuni dosa-dosa kita yang berlalu, kata Rasul. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah,
Bersyukur kita memanfaatkan puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan doa kita tentunya bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita betul-betul mempuasakan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan. Selanjutnya, ketika disebutkan nama-nama Allah, maka di situ akan bergetar hati kita, lahirlah perbuatan amal soleh. Muazin di masjid dan di musola menyerukan di situ. Setiap waktu sudah masuk, apa kata muazin? Hayya 'alas salah. Di situ adalah panggilan Allah. Lahirnya muazin yang mengumandangkan azan, tapi pada hakikatnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala buat kita. Allah memanggil, Allah menyeru. Di saat itulah kita harus memenuhi, bahkan kita harus memenuhi sebelum waktunya masuk. Kadang-kadang kita bisa protes kepada Allah, kenapa doa-doa saya tidak dijabah oleh Allah? Kenapa Allah tidak menghiraukan panggilan dan doa serta permintaanku, kata kita. Sedangkan panggilan Allah senantiasa kita abaikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Disitulah ciri-ciri pertama orang yang beriman. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Getaran hati itu akan lahir pada diri kita di saat kita betul-betul menunaikan panggilan Allah dan menghentikan larangan-larangan Allah. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, tanda-tanda orang beriman itu, kata Allah, wa iza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, lalu apa kata Allah? Zadathum imanah, akan bertambah-tambah keimanannya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan. Inilah ciri atau tanda-tanda orang-orang yang beriman yang kedua. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah keimanannya. 1 bulan penuh kita sudah ditempa, sudah dididik, sudah menjalani semua ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah maupun yang disunatkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Rasul ataupun yang disunnahkan oleh Rasul. Itu semua sudah kita lakukan. Mudah-mudahan setiap amal soleh, setiap amal ibadah yang kita lakukan ini betul-betul mencerminkan kita sebagai seorang yang beriman. Karena Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan kami menurunkan Al-Quran. Sebagai apa, kata Allah? Sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran yang 30 juz 114 surat, Bapak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah proklamirkan, Allah jelaskan sebagai petunjuk. Maka seharusnya dan seyogyanya lah kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, bukan yang lain. Kita tidak perlu hilang akal, kita tidak perlu tidak tentu jalan ketika kita ragu ataupun ketika kita bimbang ataupun ketika tidak mengetahui. Karena di saat ini kita sudah mendapatkan Al-Quran 30 juz 114 surat sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan adalah, ketika Al-Quran menjelaskan, maka sami'na wa ata'na, kita dengar lalu kita taati. Ciri yang kedua atau tanda orang-orang beriman yang kedua. Mudah-mudahan kita jadikan Al-Quran ini dalam kehidupan kita sebagai pedoman sesungguhnya. Yang ketiga, kata Allah, tanda-tanda orang beriman itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Tidak ada kita yang tidak berusaha hidup di atas dunia ini. Pasti ada pekerjaan kita. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, dimanapun profesi kita, maka setiap usaha yang kita lakukan harus dibarengi dengan doa. Lalu kita
menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada usaha kita yang sungguh-sungguh yang tidak diizinkan oleh Allah ketika kita sudah menyerahkan segalanya kepada Allah. Cuman saja ada kalanya cepat, ada kalanya lambat. Allah memperhatikan siapa yang betul-betul memohon kepada Allah atau biasa-biasa saja. Bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah, menyerahkan segalanya sesuatu itu kepada Allah, ini akan berdampak kepada ketenangan jiwa. Karena tidak sedikit seseorang yang berhasil di saat dia berusaha lalu tidak diserahkan kepada Allah, tidak menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, lahirlah sifat sombong. Dan tidak sedikit pula kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang sudah berusaha lalu tidak mendapatkan hasil maksimal dari usaha dia, lalu dia pesimis dan menyesali dirinya. Maka tawakal kepada Allah akan mendatangkan ketenangan. Karena tidak semua yang kita inginkan dikabulkan langsung oleh Allah. Allah melihat sejauh mana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tanda-tanda orang-orang beriman itu, kata Allah, alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan salat. Kalau dilihat dari ilmu alat, dari ilmu nahu, dari ilmu bahasa Arab kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah memakai kata-kata yuqimu. Ini memfaedahkan kepada zaman yang berlalu dan sekarang. Artinya sesuatu yang dilakukan dengan berketerusan. Yuqimu, yuqimuna, ini adalah fi'il mudhari' yang memfaedahkan masa yang lalu, sekarang dan akan datang. Artinya solat itu betul-betul kita lakukan tanpa batas. Apalagi bagi kita kaum muslimin atau laki-laki yang sudah mukallaf, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan solat. Makanya Allah sebutkan di sini dengan kata-kata yuqimuna, fi'il mudhari' yang memfaedahkan kepada masa yang berlalu, sekarang dan akan datang. Tidak ada alasan kita untuk tidak solat. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang senantiasa solat, mendirikan solat baik siang ataupun malam, apalagi ditambah dengan solat-solat sunnah, maka ini merupakan tanda-tanda sebagai orang beriman, kata Allah. Yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kata Allah. Ciri yang kelima dan terakhir, kata Allah, bagi orang-orang beriman itu adalah ketika Allah berikan sebagian rezeki kepada kita, lalu kita mau untuk menafkahkannya, mau kita mensedekahkannya, mau kita memberikannya kepada fakir dan miskin. Karena setiap rezeki yang Allah berikan itu ada hak-hak anak yatim, ada hak-hak fakir dan miskin, ada hak-hak orang yang terlantar. Di situ dan di sinilah kita diuji. Ketika kita mengusahakannya, kita mendapatkannya, lalu kita berbagi. Dan di saat bulan ini, bulan Ramadan, kita dilatih untuk itu, saling berbagi, memperhatikan sesama. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Terakhir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, janji Allah kepada orang-orang yang lengkap tanda-tanda keimanan dalam dirinya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah yang orang-orang beriman sebenarnya, kata Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang terdapat 5 ciri tadi, itulah orang-orang yang beriman sempurna, kata Allah. Apa janji Allah kepada orang yang sempurna imannya? Lahum darajatun inda rabbihim. Allah akan angkat derajatnya. Bukan manusia yang akan mengangkat derajat orang-orang beriman, tapi Allah yang akan mengangkat derajat orang beriman itu. Lalu apa lagi? Janji kedua Allah, wa maghfiratun. Allah berikan ampunan kepada orang-orang yang beriman ini. Tidak ada kita yang tidak berdosa kaum muslimin. Tidak ada kita yang luput dari kesalahan dari awal kita balik sampai hari ini. Mungkin orang lain tidak tahu, kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika iman ini ada dalam diri kita,
Allah akan mengampuni kita, wa maghfiratun. Tidak hanya itu, Allah sampaikan juga di sini, wa rizqun karim, kata Allah. Allah akan memberikan rezeki melimpah ruah. Rezeki yang bagaimana? Rezeki yang karim, rezeki yang mulia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.